Pada video ini saya akan menyampaikan tugas materi individual dari mata kuliah analisis standar akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nasirwan SE MSI AKCA. Perkenalkan, nama saya Rahmat Krisno Tatimazai dengan nomor induk mahasiswa 7223220014. Adapun tema atau topik yang ingin saya sampaikan pada presentasi pada video ini yakni akuntansi pendapatan dari kontrak pelanggan dan akuntansi sewa. Materi presentasi yang akan saya sampaikan terdiri atas yang pertama, akuntansi pendapatan dari kontrak pelanggan, kedua, akuntansi sewa, ketiga, nilai kitab suci terhadap akuntansi pendapatan dan akuntansi sewa, keempat, amandemen terhadap standar akuntansi pendapatan dan akuntansi sewa. Materi presentasi yang pertama yakni akuntansi pendapatan. 1. Pengertian pendapatan. Menurut Kieso, Wigan, dan Warfield pada tahun 2016, pendapatan adalah arus kas aktiva atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, dan aktivitas pencarian laba lainnya yang merupakan operasi yang utama atau besar yang berkesinambungan selama satu periode. Pendapatan menurut PSAK 72, yakni pengakuan pendapatan kontrak dapat dilakukan secara perlahan sesuai umur kontrak atau over the time atau pada satu waktu atau at a point. Namun pengakuan pendapatan kontrak dengan cara ini tidak bisa diterapkan untuk semua jenis kontrak. Ada beberapa aspek atau syarat yang harus diperhatikan, yakni manfaat oleh pelanggan, peningkatan nilai aset pelanggan, hingga tahap pembayaran kontrak yang telah disepakati bersama. Apabila ketiga unsur dari aspek syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pengakuan pendapatan tidak bisa dilakukan secara over the time, melainkan secara at a point atau pada titik tertentu. 2. Standar akuntansi yang terkait dengan akuntansi pendapatan. Standar akuntansi yang terkait dengan akuntansi pendapatan yakni PSAK nomor 72 yang berisi tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 merupakan adopsi dari IFRS 15 yang mulai berlaku efektif di Indonesia sejak 1 Januari tahun 2020. Standar ini menggantikan PSAK 23 tentang pendapatan dan beberapa ketentuan lain terkait pengakuan pendapatan. Keunggulan PSAK 72 terletak pada fokusnya terhadap substansi ekonomi dari transaksi, bukan hanya bentuk legal. Dengan demikian, akuntansi pendapatan menjadi lebih representatif terhadap realitas bisnis. 3. Jenis-jenis pendapatan. Jenis-jenis pendapatan menurut Kusnadi tahun 2017 adalah sebagai berikut. Pertama, pendapatan operasi. Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu A. Penjualan kotor. Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan. B. Penjualan bersih. Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain. 2. Pendapatan non-operasi. Pendapatan non-operasi dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu A. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain. B. Pendapatan sewa. Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktifanya ke perusahaan lain. 4. Pengungkapan pendapatan. Dalam hal pendapatan, pengungkapan pendapatan haruslah tepat karena pengungkapan pendapatan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan manajemen, di mana nantinya laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan ekonomi di masa yang akan datang. PSAK nomor 23 tahun 2015 pada paragraf 35 menegaskan bahwa entitas harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi atas penjualan jasa. Kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut, termasuk pendapatan yang berasal dari: pertama, penjualan barang, kedua, penjualan jasa, ketiga, bunga, 4, dividen, dan kelima, royalti. 3. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Baik, materi selanjutnya atau materi yang kedua yakni kontrak pelanggan. 1. Pengertian kontrak pelanggan. Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan.
Kontrak dapat berbentuk tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis umum suatu entitas. Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 115 dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional IFRS 15 yang mengatur pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengharuskan untuk menerapkan 5 langkah berikut untuk menentukan dan mengakui pendapatan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan, menentukan apakah ada perjanjian yang memenuhi kriteria tertentu. Kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan, mengidentifikasi janji-janji dalam kontrak untuk mengalihkan barang atau jasa yang unik kepada pelanggan. Ketiga, menentukan harga transaksi, memperkirakan jumlah imbalan yang akan diterima entitas. Keempat, mengalokasikan harga transaksi, membagi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan yang ada di dalam kontrak. Kelima, mengakui pendapatan. Mengakui pendapatan ketika ataupun selama kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan dan barang atau jasa telah dialihkan kepada pelanggan. 2. Pendapatan kontrak. Pendapatan dalam sebuah kontrak yang disebut juga sebagai pendapatan kontrak, sebagaimana dijelaskan dalam PSAK nomor 34 paragraf 11, terdiri dari A. Nilai pendapatan awal yang telah disepakati dalam kontrak, B. Penyimpanan dalam pekerjaan kontrak, klaim dan pembayaran insentif selama ini dapat menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Pendapatan kontrak diukur berdasarkan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh ketidakpastian yang berasal dari hasil peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Perkiraan seringkali perlu disesuaikan berdasarkan kenyataan dan hilangnya ketidakpastian. Dengan demikian, jumlah pendapatan kontrak dapat berubah naik atau turun dari satu periode ke periode berikutnya. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, yakni akuntansi sewa. Pertama, pengertian akuntansi sewa. Sewa merupakan kontrak atau bagian dari kontrak yang memberikan hak untuk menggunakan aset atau aset pendasar selama satu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Sewa merupakan suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset selama masa sewa yang disepakati dengan imbalan lessor menerima pembayaran dari lessee. 2. Standar akuntansi yang terkait dengan akuntansi sewa. Yang pertama, PSAK 30. Dalam PSAK nomor 30, aset sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan dan sewa operasi, baik dari sudut pandang lessee maupun lessor. Definisi terkait perbedaan sewa pembiayaan dan sewa operasi, serta beberapa contoh indikator untuk membedakan antara sewa pembiayaan dan sewa operasi. Dari sudut pandang lessee, perbedaan antara sewa pembiayaan dan sewa operasi adalah jika diakui sebagai sewa pembiayaan, maka lessee akan mencatat aset dan liabilitas atas aset yang disewa, sedangkan jika diakui sebagai sewa operasi, maka lessee akan mencatat sebagai beban operasi. Yang kedua yakni PSAK nomor 73. PSAK nomor 73 telah diterbitkan pada tahun 2017 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat DSAK IAI. PSAK ini akan berlaku efektif untuk tanggal 1 Januari 2020. Menurut Pratama tahun 2022, PSAK 73 tentang sewa memperkenalkan model akuntansi tunggal untuk lessee dan mensyaratkan lessee mengakui aset dan liabilitas untuk seluruh sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan, kecuali aset bernilai rendah atau di bawah $5.000 dan jangka waktunya kurang lebih dari 1 tahun. Materi keempat yakni nilai kitab suci terkait dengan PSAK 72 dan PSAK 73. Yang pertama dari segi kitab Taurat. Taurat menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan ketaatan pada hukum. Dalam Imamat pasal 19 ayat 35-36. Misalnya umat diperintahkan untuk tidak berlaku curang dalam ukuran timbangan atau takaran. Hal ini selaras dengan akuntansi modern, khususnya pada PSAK 72 dan PSAK 73. Yang mengharuskan pengakuan pendapatan dan sewa secara adil, transparan, dan sesuai substansi ekonomi, bukan sekedar bentuk formalitas kontrak saja. Yang kedua dari segi kitab Zabur. Zabur menekankan nilai moral, keadilan sosial, dan integritas hati.
Dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 21 menyebutkan bahwa orang benar akan membayar hutangnya, tetapi orang fasik tidak. Prinsip ini sangat berkaitan dengan PSAK 73 tentang sewa yang menuntut setiap entitas untuk mengakui liabilitas sewa secara benar agar kewajiban kepada pihak lain tidak disembunyikan. Yang ketiga, dari segi kitab Injil. Injil menekankan kejujuran, pertanggungjawaban, dan kasih kepada sesama. Dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 10-12 ditegaskan bahwa siapa yang setia dalam perkara kecil akan juga setia dalam perkara besar. Ini paralel dengan prinsip akuntansi, di mana pendapatan sekecil apapun, misalnya diskon, insentif, atau imbalan variabel, dalam PSAK 72 harus dilakukan dengan jujur dan konsisten. Yang terakhir, dari segi kitab Al-Quran. Al-Quran menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan larangan menipu dalam transaksi. Quran Surat Al-Mutaffifin nomor 83 ayat 1-3 menyatakan bahwa mengutuk orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan. Hal ini sangat relevan dengan tujuan PSAK 72 dan 73, yaitu memastikan laporan keuangan tidak menyesatkan, tidak ada manipulasi, pendapatan dan kewajiban dicatat secara benar. Baik, materi selanjutnya yakni amandemen terkait dengan standar akuntansi PSAK 72 dan PSAK 73. Yang pertama yakni amandemen terkait standar akuntansi PSAK 72. PSAK 72 telah diadopsi dari IFRS nomor 15. PSAK 72 efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2020 dengan opsi penerapan dini diperkenankan. Dalam Practical Guide to the New and Revised Indonesian Financial Standard tahun 2024 disebutkan bahwa beberapa perubahan di SAK umum berkaitan dengan PSAK 116 tentang sewa, PSAK 1 dan pengaturan pengungkapan. Tetapi, tidak ada amandemen substantif baru yang spesifik terhadap PSAK 72 di dokumen tersebut, selain hal-hal terkait pengungkapan dan integrasi dengan standar lain. Dokumen PwC juga menyebutkan bahwa dalam revisi SAK 2023 per 2024, beberapa hal terkait pendapatan dan interaksinya, misalnya penghasilan dari penjualan output sebelum aset siap digunakan, diatur, akan tetapi itu lebih ke amandemen PSAK lain, misalnya PSAK nomor 16 yang dalam pengakuan pendapatan harus memperhatikan ketentuan dari PSAK nomor 72. Jadi pada intinya PSAK 72 sampai saat ini belum menunjukkan amandemen inti yang sangat baru seperti revisi mendasar, akan tetapi lebih berfokus ke penyesuaian di standar lain yang berinteraksi dengannya. Selanjutnya, amandemen terkait standar akuntansi PSAK 73. Pertama, amandemen PSAK 73 tentang konsensi sewa terkait COVID-19 tanggal 8 Mei tahun 2020. Amandemen ini diterbitkan sebagai respon terhadap dampak ekonomi pandemi COVID-19 terhadap penyewa atau lese. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan praktis atau practical expedient bagi penyewa agar tidak perlu menilai apakah konsensi sewa yang diterima akibat pandemi merupakan modifikasi sewa. Melalui paragraf tambahan nomor 46A dan 46B, penyewa dapat langsung mencatat perubahan pembayaran sewa akibat konsesi COVID-19 dengan cara yang sama seperti jika perubahan tersebut bukan modifikasi sewa, asalkan memenuhi syarat tertentu, misalnya hanya berlaku untuk pembayaran tahun 2020 dan tidak ada perubahan substantif lainnya. Selain itu, penyewa diwajibkan mengungkapkan penerapan cara praktis tersebut sebagaimana disebutkan dalam paragraf nomor 60A dan amandemen berlaku efektif mulai tanggal 1 Juni 2020. Dengan penerapan dini diperbolehkan secara retrospektif. Dengan demikian, amandemen ini memberikan fleksibilitas kepada entitas selama masa pandemi, mengurangi beban administrasi akuntansi, namun tetap menjaga transparansi pelaporan. Kedua, amandemen PSAK 73 tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik tanggal 5 Oktober 2022. Amandemen ini mengatur secara lebih rinci pengukuran selanjutnya atas aset hak guna dan liabilitas sewa yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik atau sale and leaseback. Ditetapkannya paragraf baru nomor 102A bertujuan untuk memastikan bahwa penjual dan penyewa
tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang tidak semestinya terkait dengan hak guna yang dipertahankan setelah transaksi. Namun, keuntungan atau kerugian tetap diakui dalam laba rugi apabila terjadi penghentian parsial atau penuh dari sewa tersebut sesuai dengan PSAK 73 paragraf nomor 46A. Amandemen ini juga menambahkan paragraf transisi nomor C01D dan C20E yang menetapkan penerapan efektif mulai dari tanggal 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperbolehkan. Selain itu, disertakan contoh ilustratif pada paragraf nomor 24 dan nomor 25 untuk memberikan panduan praktis dalam penerapan konsep pengukuran liabilitas sewa dalam konteks transaksi jual dan sewa balik dengan pembayaran tetap maupun variabel. Adapun kesimpulan dari materi presentasi yang telah saya sampaikan yakni penerapan PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan PSAK 73 tentang sewa merupakan langkah penting dalam harmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS karena keduanya membawa perubahan besar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. PSAK 72 dengan model 5 langkah pengakuan pendapatan membuat laporan lebih relevan dan konsisten antar industri, meskipun menuntut pertimbangan profesional yang tinggi, dokumentasi kontrak yang lengkap, serta sistem akuntansi yang memadai. Sementara itu, PSAK 73 mewajibkan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa bagi penyewa, sehingga neraca lebih transparan namun berdampak pada peningkatan total aset, kewajiban, serta rasio keuangan perusahaan. Secara keseluruhan, kedua standar ini meningkatkan kualitas, transparansi, dan daya banding laporan keuangan dengan praktik internasional, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa biaya transisi, kebutuhan pelatihan SDM, serta penyesuaian sistem informasi akuntansi. Demikian materi presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat dalam penyampaian materi presentasi saya mohon maaf. Terima kasih.